Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas jadi pawang hujan. Kota Baghdad dikenal sebagai kota yang panas. Hampir setiap hari kota ini selalu disinar matahari dengan panasnya. Tapi memang akhir-akhir ini sudah beberapa kali turun hujan. Yang biasanya hujan turun 6 bulan sekali, sekarang bisa 3 bulan sekali turun hujan. Bahkan terkadang dalam sebulan ada 2 kali turun hujan. Tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi warga Baghdad. Karena selain membuat hawanya menjadi lebih sejuk, beberapa tumbuhan juga mulai tumbuh di pekarangan rumah. Tapi tidak bagi orang-orang yang mempunyai hajat. Bagi mereka, hujan tentu akan mengganggu jalannya acara. Apalagi bulan ini adalah bulan yang paling banyak warga melaksanakan hajatan. Ada hajatan nikahan, hajatan sunatan, hajat akikah, dan lain-lain. Bisa dibilang bulan ini adalah bulan hajatan. Dan waktu itu belum ada yang namanya tenda hajatan atau yang sejenisnya. Tuan Hamid yang memang sudah jauh-jauh hari merencanakan hajatan menikahkan putrinya menjadi was-was. Ia khawatir bagaimana jika sampai turun hujan pas di acara hajatannya. Kegundahannya itu ia ceritakan kepada Abu Nawas selaku tetangganya, yang memang kebetulan mereka berdua sedang nongkrong di warung kopi bersama kawan-kawan yang lain. Ini bagaimana ya? Sekarang sudah sering turun hujan, padahal hajatan nikahan putriku sebentar lagi, kata Tuan Hamid memulai ceritanya. Acaranya di dalam rumah saja Tuan Hamid, dijamin gak akan kehujanan, saran salah satu kawannya. Ya iya sih, cuman kan di dalam rumah itu sempit, mana muat menampung tamu-tamuku yang banyak, jelas Tuan Hamid. Abu Nawas yang melihat kegundahan kawannya itu pun berkata, "Tenang Tuan Hamid, aku ada cara agar hajatan Tuan tidak terganggu hujan." "Wah, yang benar Abu Nawas, gimana caranya?" tanya Tuan Hamid tak sabar. "Sudah Tuan Hamid, Anda tinggal terima beres saja pokoknya. Saya jamin selama saya berada di tempat hajatan Tuan, selama itu juga gak akan turun hujan," kata Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Ucapan Abu Nawas ini membuat kawan-kawannya sedikit gaduh. Mereka kagum dengan kesanggupan Abu Nawas menahan hujan agar tak turun. Dan mereka beranggapan bahwa Abu Nawas mempunyai ilmu sakti sebagai pawang hujan. Tibalah hari di mana hajatan Tuan Hamid pun tiba. Banyak tamu berdatangan. Mereka tak hanya dari kota Baghdad, banyak dari mereka yang juga dari luar kota. Seperti yang telah dijanjikan Abu Nawas datang dan duduk di hajatan Tuan Hamid. Abu Nawas memilih untuk duduk di bagian pojokan dan diberikan hidangan-hidangan yang istimewa. Itu semua atas permintaan Tuan Hamid selaku pemangku hajat. Karena Abu Nawas akan berjasa untuk kelancaran hajatannya. Dan benar saja, dari pagi dimulainya acara hingga selesai di sore hari, langit terlihat cerah. Jangankan hujan, mendung saja tak ada yang lewat. Kemudian Tuan Hamid memberikan Abu Nawas uang 30 dirham sebagai tanda terima kasih karena telah menjaga acara hajatannya. Maka kehebatan Abu Nawas sebagai pawang hujan langsung tersebar luas di seluruh penjuru Baghdad. Banyak orang yang mempunyai hajatan kala itu mengundang Abu Nawas hanya sekedar untuk duduk manis dan disuguhi berbagai hidangan yang istimewa. Dan anehnya, setiap kali hajatan yang ada Abu Nawas, di situ langit pun terlihat cerah dan terhindar dari hujan. Begitulah terus-menerus kegiatan Abu Nawas diundang hajatan, duduk manis di pojokan, makan hidangan yang istimewa, pulangnya membawa uang, terkadang 30 dinar, kadang 20 dinar, dan ada pula yang memberi 50 dinar.
Hingga salah satu tetangganya yang bernama Abu Jahil mengadakan hajatan khitanan untuk anaknya. Ia pun datang ke rumah Abu Nawas bertujuan mengundangnya ke tempat hajatannya. "Abu Nawas, besok datang ya ke hajatanku. Sama aku minta tolong. Seperti biasa kamu duduk di pojokan aja. Nanti masalah hidangan pokoknya spesial lah buat kamu," kata Abu Jahil. "Oh, tenang Abu Jahil. Pokoknya selama aku duduk di hajatanmu, pasti tidak akan ada hujan," balas Abu Nawas. Dan tibalah waktunya hajatan Abu Jahil. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di pojokan dan menyantap hidangan-hidangan yang istimewa. Tapi kali ini angin tak seperti biasanya. Berhembus sepoi-sepoi, disusul dengan mendung dan hujan pun turun. Semua tamu undangan lari berteduh ke rumah-rumah warga yang tak jauh dari hajatan Abu Jahil, tak terkecuali Abu Nawas. Ia berteduh di salah satu teras rumah warga. Mendapati hajatannya berantakan karena hujan, Abu Jahil beranggapan bahwa Abu Nawas kerjanya enggak pecus. Bahkan ia menganggap Abu Nawas telah menipunya. Maka dengan mantap ia melaporkan hal itu kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, ketika mereka berdua sudah di pengadilan, Abu Jahil langsung memaparkan kejadian perkaranya. "Tuan Hakim, saya telah dibohongi Abu Nawas. Hajatan saya berantakan gara-gara Abu Nawas. Ia mengaku sebagai pawang hujan. Katanya selama dia duduk di hajatanku pasti tidak akan ada hujan. Tapi nyatanya hujan turun sangat deras. Hajatanku berantakan, Tuan Hakim." Mendengar laporan Abu Jahil tersebut, Tuan Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, kamu telah dengar sendiri laporan Abu Jahil tadi. Sekarang apa pembelaanmu?" "Begini Tuan Hakim, memang benar apa yang dilaporkan Abu Jahil tadi. Saya berkata kepada Abu Jahil bahwa selama saya duduk di hajatannya, maka tidak akan ada hujan. Karena kan kalau hujan, ya ngapain saya duduk di sana? Lebih baik saya berteduh. Dan itu yang saya lakukan kemarin Tuan Hakim. Saya duduk di hajatan Abu Jahil dari pagi dan siangnya turun hujan. Ya saya meneduh. Masa saya tetap duduk hujan-hujanan sendiri di situ? Kan gak mungkin Tuan Hakim," ucap Abu Nawas menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas tersebut, antara Tuan Hakim dan Abu Jahil, mereka mengerti dan memahami apa yang dikatakan Abu Nawas memang benar. Abu Nawas mengatakan, selama ia duduk di hajatan, maka tidak akan ada hujan. Karena kalau ada hujan, Abu Nawas pasti akan meneduh. Tidak mungkin tetap duduk di hajatan dan hujan-hujanan sendirian. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di zaman Syekh Hasan al-Basri ada seorang pemuda yang penuh kedurhakaan kepada Allah. Hampir setiap hari segala macam kemaksiatan ia lakukan, seakan itu sudah menjadi makanannya. Hingga akhirnya Allah menghukum si pemuda dengan menimpakan sakit yang cukup parah. Karena tak kuat menahan sakit yang dideritanya dan sadar bahwa itu sebab kedurhakaannya, ia pun berdoa kepada Allah. Ia memohon ampun atas segala salah dan dosanya. "Ya Allah, aku mohon ampunilah dosaku dan sembuhkanlah penyakitku. Aku berjanji jika sembuh nanti aku tak akan mengulangi kesalahan yang selama ini aku lakukan," kata si pemuda dalam doanya. Allah pun mengabulkan doa si pemuda dan memberikannya kesembuhan. Namun tak berselang lama kedurhakaannya kambuh lagi. Ia kembali melakukan perbuatan maksiat, bahkan kali ini lebih parah dari sebelumnya. Kemudian Allah kembali menghukumnya dengan memberinya sakit yang parah. Si pemuda pun menangis karena tak sanggup menahan rasa sakitnya. Untuk kedua kalinya, si pemuda kembali berdoa kepada Allah agar berkenan menyembuhkan penyakitnya. Dan ia juga berjanji akan menghentikan semua perbuatan maksiatnya. Namun, lagi-lagi setelah sembuh, si pemuda kembali durhaka.
Lalu Allah kembali menimpakannya sakit yang parah. Si pemuda pun kembali memohon ampun dan berjanji akan bertobat, dan begitulah seterusnya. Peristiwa seperti ini terjadi selama 5 kali berturut-turut. Hingga pada suatu hari, Syekh Hasan Al-Basri menemui si pemuda dan menasihatinya. "Wahai anak muda, takutlah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Jika kamu tak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu," tutur Syekh Hasan Al-Basri. Tapi bukannya mengiyakan nasihat tersebut, si pemuda justru menjawabnya dengan penuh kesombongan. "Wahai Hasan Al-Basri, pergilah sana. Aku adalah pemuda yang siap menaklukkan dunia." Mendengar itu, Syekh Hasan Al-Basri segera berlalu meninggalkannya. Di hadapan kawan-kawannya, Syekh Hasan Al-Basri berkata, sepertinya ia sudah dekat dengan kematian. Ternyata apa yang dikatakan Syekh Hasan Al-Basri menjadi kenyataan. Suatu ketika saat Hasan Al-Basri sedang mengisi pengajian, saudara si pemuda datang menemuinya. Orang yang datang ini mengabarkan bahwa si pemuda dalam keadaan sekarat dan akan menghadapi kematian. Hasan Al-Basri pun memutuskan untuk mengakhiri pengajiannya dan berangkat menjenguk si pemuda. Kedatangan Hasan Al-Basri disambut hangat oleh ibu si pemuda. Singkat cerita, sang ibu mengabarkan kepada anaknya bahwa Hasan Al-Basri datang menjenguk. "Hai anak muda, mintalah ampun kepada Allah," perintah Hasan Al-Basri. "Wahai Tuan Syekh, sepertinya Allah sudah tak mau memaafkan aku," jawab si pemuda merasa putus asa. "Kau jangan menganggap Allah itu pelit. Dia adalah Zat yang Maha Pemurah," tutur Hasan Al-Basri. Pemuda tersebut membalas, "Wahai Tuan Syekh, telah banyak kedurhakaan yang telah aku lakukan. Telah banyak kebohongan dalam sumpahku. Aku sudah memohon ampun kepada Allah, tapi saat itu aku mendengar suara. Suara itu mengatakan, tak ada ampunan lagi untukmu kali ini. Sebelum-sebelum ini kamu telah diampuni dan diberi kesembuhan, namun tetap saja berbohong. Itulah suara yang aku dengar ketika aku memohon ampun kepada Allah," kata si pemuda dengan mata berkaca-kaca. Setelah mendengar perkataan si pemuda, Hasan Al-Basri pun memutuskan untuk pulang. Entah karena apa, tindakan Hasan Al-Basri ini ternyata membuat si pemuda semakin putus asa terhadap ampunan Allah. Kegelisahan yang dia alami akhirnya ia ungkapkan kepada sang ibu. Menjelang ajalnya yang tak lama lagi, ia meminta tolong kepada sang ibu untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah agar sang ibu berkenan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah anaknya perbuat. Melihat anaknya sudah terbaring tak berdaya, ibunya pun langsung mendoakan. Dan salah satu isi doanya adalah, "Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada anakku dan ampunilah dosa-dosanya." Tak berapa lama kemudian, akhirnya sang anak meninggal dunia. Selepas kematian anaknya, sang ibu mendengar suara goib. "Allah telah mengampuni dosa anakmu." Begitu pula dengan Hasan Al-Basri. Ia juga mendengar suara yang sama seperti yang dialami oleh ibu si pemuda. Kemudian Hasan Al-Basri bersama orang-orang melayat ke rumah si pemuda, memandikannya, mengkafaninya, dan ikut menguburkannya ke pemakaman. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyunul Hikayat karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Di dalam kisah ini mengandung hikmah bahwa doa seorang ibu tidak akan tertolak. Bahkan dikatakan bahwa doa seorang ibu lebih utama daripada doa 70 orang wali. Hal ini berdasarkan pada kisah seorang pemuda yang sowan ke rumah Habib Abu Bakar di Gresik. "Wahai Habib, doakan saya," pinta si pemuda. Lantas Habib Abu Bakar bertanya, "Apakah kamu masih memiliki orang tua?" Pemuda tersebut menjawab, "Iya wahai Habib, saya masih punya seorang ibu." Kemudian Habib Abu Bakar menyuruh si pemuda untuk pulang. "Mintalah doa kepada ibumu."
karena doa ibumu lebih afdol daripada doa 70 orang wali. Wallahu a'lam bishawab. Bercerita tentang kasih seorang ibu, ada kisah yang tak kalah menarik, yaitu seorang anak yang dikutuk jadi keledai lantaran durhaka kepada ibunya. Kisah ini berawal ketika seorang ulama yang bernama Abu Hashim sedang dalam perjalanannya di sebuah lembah. Dari kejauhan dia melihat ada 2 tenda yang terbuat dari bahan bulu. Ia pun segera mendekatinya. Sesampainya di sana, ia menghentikan hewan tunggangannya dan mengucapkan salam. Lantas ada 2 orang wanita yang keluar menemuinya. Satu masih muda dan satunya lagi sudah tua. Kepada mereka berdua Abu Hashim bertanya, "Apakah saya bisa mendapatkan makan malam atau tempat singgah untuk bermalam?" Salah satu dari mereka menjawab, "Maafkan kami tak punya apa-apa untuk makan malam. Di lembah ini kami tidak punya harta apapun, tidak punya kambing, tidak punya unta, dan tidak punya keledai." Abu Hashim lalu kembali bertanya, "Lantas dengan apa kalian berdua hidup?" Mereka menjawab, "Dengan Allah dan belas kasih orang-orang soleh dan orang-orang yang melewati jalan ini. Kalau Tuhan ingin menginap, pakailah tenda kami yang satunya, biar kami memakai tenda yang ini." Malam pun semakin larut, suasana berubah menjadi sunyi. Di saat itulah Abu Hashim mendengar suara ringkikan keledai. Karena penasaran, ia lalu keluar dari tenda untuk mencari tahu asal suara tersebut. Ternyata suara ringkikan keledai yang ia dengar berasal dari sebuah kuburan. Di kuburan itu dia melihat seekor keledai terkubur tanah hingga bagian atas kedua matanya. Sementara telinga dan bagian atas punggungnya masih terlihat dan tidak tertutupi oleh tanah. Tentu saja hal ini membuat Abu Hashim merinding dan ketakutan. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke tendanya dan anehnya suara tersebut berlangsung sampai waktu subuh yang membuat Abu Hashim tak bisa tidur. Pada keesokan harinya Abu Hashim menanyakan kepada 2 wanita tentang kejadian yang dialaminya. "Tolong beritahu saya tentang keledai yang terkubur di kuburan itu," pinta Abu Hashim. "Untuk apa kau tanyakan? Tidak ada ruginya buatmu bila kau tidak menanyakan hal itu," jawab salah satu dari mereka. Seraya memohon sebab penasaran, Abu Hashim kembali berkata kepada mereka, "Saya mohon kalian berdua bersedia bercerita kepadaku tentang keledai itu." Perempuan yang masih muda lantas berkata, "Keledai itu, dia adalah suamiku dan putra dari ibu ini. Demi Allah, dialah yang suara ringkiknya engkau dengar sepanjang malam tadi. Selama ini saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih durhaka kepada ibunya kecuali suamiku itu. Dulu ketika ia masih hidup, setiap kali ibunya menegur kesalahannya, dia selalu berkata, 'Pergi sana, meringkiklah seperti keledai.' Ketika diperlakukan seperti itu, ibu suamiku lalu berkata, 'Semoga Allah mengubahmu menjadi keledai.' Kemudian setelah suamiku meninggal, kami menguburkannya di tempat yang kau lihat itu. Demi Allah, dialah yang telah membawa kami ke lembah ini dan menjadikan kami tinggal di sini." Kisah ini menggambarkan betapa doa seorang ibu begitu dengan mudah dikabulkan oleh Allah, baik itu doa untuk kebaikan anaknya maupun doa untuk keburukan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas ditipu wanita tua. Siapa yang sangka ketika Abu Nawas masih muda, ia pernah ditipu wanita tua. Peristiwa ini terjadi saat Abu Nawas sedang berkunjung di kota sahabatnya. Sebelum sampai ke rumahnya, meskipun sebagai tamu, Abu Nawas tak lupa membelikan oleh-oleh untuk sahabatnya itu. Maka ia pun memasuki sebuah toko besar yang berada di kota tersebut, di mana di toko itu menyediakan berbagai macam makanan, seperti kurma, keju, dan lain-lain. Ketika ia berkeliling memilih oleh-oleh, ia merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Abu Nawas pun menjadi penasaran dan menoleh ke belakang.
Ternyata dia seorang wanita tua yang juga sedang berbelanja di toko tersebut. Di tangannya membawa keranjang yang berisikan beberapa makanan. Abu Nawas pun mencoba bersikap ramah dengan memberikan senyuman kepadanya. Namun wanita tua itu hanya membalasnya dengan tatapan yang dalam. Singkat cerita, setelah selesai memilih makanan, Abu Nawas menuju pemilik toko untuk membayar belanjaannya. Tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk oleh seseorang. Ternyata dia adalah wanita tua yang sedari tadi mengikutinya. "Nak, maaf kalau dari tadi ibu ngikutin kamu terus. Mungkin kamu merasa nggak nyaman. Maaf ya, ibu suka menatap kamu. Karena kamu mirip sekali sama anak ibu yang baru meninggal," kata wanita tersebut. "Oh ya, nggak apa-apa bu," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Nak, ibu punya satu permintaan padamu. Apakah kau keberatan?" pinta wanita tua. "Tentu saja tidak bu, apa permintaan ibu?" tanya Abu Nawas. "Nanti ketika ibu keluar dari toko ini dan menatapmu, tolong katakanlah pada ibu, 'Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul,'" kata wanita tua itu. Abu Nawas sempat merasa heran dengan permintaan tersebut. "Memangnya kenapa bu? Kenapa aku harus melakukan itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Itu adalah kalimat yang sering almarhum anakku katakan setiap kali aku akan berpisah dengannya," jawab wanita tua tersebut dengan wajah yang sendu. "Oh baiklah bu," balas Abu Nawas. Kemudian wanita tua itu duluan menuju pemilik toko untuk menghitung belanjaannya. Sementara Abu Nawas hanya bisa menatapnya haru. Setelah urusan dengan pemilik toko selesai, wanita tua itu menengok ke belakang dan dengan mata berkaca-kaca ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Abu Nawas pun membalasnya dengan perkataan yang diminta wanita tua tersebut. "Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul," ucap Abu Nawas. Dan si wanita tua itu pun segera berjalan cepat meninggalkan toko dengan menundukkan wajahnya. Setelah ia menghilang di balik pintu, kemudian Abu Nawas menghampiri pemilik toko. "Semuanya jadi berapa tuan?" tanya Abu Nawas sambil menyodorkan beberapa makanan yang dipilihnya. "Totalnya 50 dinar," jawab pemilik toko. "Kenapa mahal sekali? Aku kan hanya beli 1 kilo kurma dan beberapa potong roti," protes Abu Nawas. "Loh, bukannya tadi itu ibu kamu? Tadi dia bilang barang belanjaannya dibayar sama anaknya," ujar si pemilik toko. Spontan Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Waduh sialan, aku telah dikelabui wanita tua," gerutu Abu Nawas. Akhirnya mau tak mau Abu Nawas harus membayar belanjaannya. Kisah selanjutnya. Keharmonisan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama. Sebab istri yang sangat dicintainya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri untuk selamanya. Abu Nawas tak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Mereka mencoba menghibur Abu Nawas agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. "Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih. Aku punya saudara perempuan cantik. Kalau kamu berkenan, akan aku nikahkan denganmu," ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, "Ikhlaskanlah kepergian istrimu, tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik. Kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu. Tak perlu pakai mas kawin yang mahal Abu Nawas, semampunya kamu saja."
Karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur Abu Nawas, beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria. Ia kembali melakukan aktivitasnya. Tidak ada lagi raut kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Canda tawa yang dilontarkan Abu Nawas membuat mereka sangat terhibur. "Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih," ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. "Itu semua karena kalian selalu menghibur aku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian," balas Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Kejadian ini membuat Abu Nawas kembali terpukul, sebab keledainya ini sangat penurut dan juga sering menemaninya di kala kesepian. Hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih. Ia selalu mengurung diri di rumah. Ia tak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal ini membuat mereka merasa heran dengan perilaku Abu Nawas. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan orang-orang yang biasa tongkrongan di warung. "Aku heran dengan Abu Nawas. Saat ditinggal mati istrinya, hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya, sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan," kata seseorang saat tongkrongan di warung. "Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya?" celetuk lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama, datanglah Abu Nawas ke warung. Ia memilih duduk menyendiri di pojokan. Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Masa hanya karena ditinggal mati keledai, kamu harus terus-terusan bersedih?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ. Kemudian ia menghela nafasnya dan berkata, "Kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku. Bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku. Ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku. Sehingga saat kepergian istriku aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati, tak ada seorang pun yang datang menghiburku. Tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Abu Nawas ikut sayembara membuat raja tertawa. Dikisahkan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang tidak bisa tertawa. Itu dikarenakan sang raja telah kehilangan putra yang amat dicintainya. Meskipun peristiwanya sudah berlangsung lama, namun sang raja masih memendam kedukaan. Khawatir dengan kondisi sang raja, kemudian pihak istana membuat sayembara. Barang siapa yang bisa membuat raja tertawa akan diberi hadiah uang yang banyak. Dalam waktu sekejap, sayembara tersebut tersebar sampai ke pelosok negeri. Masyarakat pun datang berduyun-duyun untuk mengikuti sayembara yang diadakan istana. Namun sampai saat ini belum ada yang bisa membuat raja tertawa. Pernah ada seorang pelawak terkenal menghiburnya dengan cerita lucu. Akan tetapi sang raja hanya menatapnya tanpa ada senyum sedikit pun. Kemudian disusul oleh tukang sirkus yang mencoba menghibur sang raja. Ia melakukan akrobatik yang membuat seisi istana tertawa terpingkal-pingkal. Namun, di tengah suasana yang penuh gelak tawa, sang raja hanya terdiam dengan pandangan mata yang kosong.
Sementara di tempat lain, Abu Nawas yang baru saja tiba di negeri tersebut mendengar sayembara itu. Ia pun bergegas menuju istana mencoba keberuntungannya dengan mengikuti sayembara. "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Nama saya Abu Nawas, Tuan Raja. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Oh, apa tujuanmu kemari?" tanya sang raja kembali. "Saya membawakan daging yang bisa membuat Tuan Raja tertawa. Silakan Tuan makan daging ini," kata Abu Nawas. Karena penasaran, sang raja mengambil daging tersebut dan segera memakannya. Ketika ia tengah mengunyah daging, sang raja tiba-tiba tertawa sampai terpingkal-pingkal. Semua orang terkejut dan bertanya, "Wahai raja, apa yang membuat Anda tertawa?" Baginda raja lalu memberitahu, "Lihatlah, dia memakai celana terbalik. Bekas pantatnya terlihat jelas di depan," kata sang raja terus tertawa. Sontak seisi ruangan istana ikut tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah kocak Abu Nawas. Rupanya saat raja memakan daging, Abu Nawas sengaja mempertontonkan celananya yang dipakainya secara terbalik. Akhirnya Abu Nawas pun berhak mendapat hadiah karena berhasil membuat raja tertawa. Kisah selanjutnya adalah Raja dan 5 Putra Mahkota. Alkisah, di sebuah negeri nun jauh terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Suatu hari, raja tersebut berkata kepada penasehat istana bahwa dirinya sudah tak sanggup menjalankan roda kerajaan. Tapi ia bingung, dari kelima putra mahkotanya, manakah yang pantas menggantikan dirinya? Lalu oleh sang penasehat istana disarankan untuk meminta bantuan Abu Nawas. "Abu Nawas? Siapa Abu Nawas?" tanya sang raja. "Dia adalah orang cerdik yang ada di negeri Baghdad," jawab penasehat istana. Rupanya sang raja menyetujui usulan tersebut. Maka ia pun mengutus beberapa orang istana pergi ke negeri Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap raja yang sudah tua ini. Sang raja lalu menyampaikan maksud alasan diundangnya Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan sang raja, Abu Nawas pun bertanya, "Lalu kriteria pemimpin seperti apa yang Tuan Raja inginkan?" tanya Abu Nawas. "Tentunya yang pintar dong Abu Nawas, dan yang lebih penting adalah harus jujur," jawab sang raja. "Oh begitu, dari kelima putra mahkota, apakah ada yang terlihat paling pintar?" tanya Abu Nawas kembali. "Kalau soal pintar, hampir semuanya pintar-pintar Abu Nawas, sampai saya sulit membedakannya," ujar sang raja. "Baiklah, dalam hal ini berarti yang Tuan cari adalah kejujuran. Saya punya sebuah cara untuk mengetahui siapakah di antara kelima putra mahkota yang paling jujur," tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meminta supaya dipanggilkan kelima putra mahkota tersebut. Satu persatu dari mereka lalu diberi telur beserta induk ayam. "Saya tunggu selama 40 hari. Bila di antara kalian ada yang berhasil menetaskan telur jadi anak ayam, maka dialah yang akan dinobatkan menjadi raja," perintah Abu Nawas. Setelah 40 hari berlalu, para putra mahkota ini datang dengan membawa anak ayam yang masih kecil. Tapi ada salah satu dari mereka justru masih membawa sebutir telur. "Kau lihat sendiri kan Abu Nawas, semua putra mahkota pintar-pintar. Mereka berhasil menjadikan telur menjadi anak ayam. Hanya satu yang tidak berhasil, mungkin karena kurang beruntung," kata sang raja. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa rencana selanjutnya?" tanya sang raja melanjutkan.
Tidak ada rencana selanjutnya, Paduka. Saya kira cukup sampai di sini. Tuan Raja sudah bisa menentukan manakah yang pantas menggantikan Tuan. Raja tersebut sesaat kebingungan. Bagaimana caranya memutuskan? Sedangkan yang berhasil menjalankan tugas ada 4 putra mahkota. Tanya sang raja. Begini Tuan Raja, perlu Tuan ketahui telur-telur yang aku berikan adalah palsu. Mana mungkin bisa menetas? Bukankah yang Tuan cari putra mahkota yang jujur? Sekarang Tuan Raja bisa menilai dari kelima putra mahkota manakah yang paling jujur. Jelas Abu Nawas. Sang Raja langsung kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya putra mahkota yang masih membawa telur yang dipilih menjadi pengganti dirinya. Kisah selanjutnya dikisahkan di sebuah negeri Jepang ada seorang pemuda yang berprofesi sebagai tentara angkatan darat. Pemuda tersebut selalu dilecehkan dan dihina oleh atasannya yang berpangkat kapten. Itu lantaran si pemuda memeluk agama Islam dan meyakini Allah sebagai Tuhannya. Suatu hari, sang kapten hendak mempermalukan si pemuda di hadapan para prajurit lainnya. Ketika mereka sedang berkumpul di lapangan, sang kapten memanggil si pemuda dan memintanya untuk memarkirkan mobil jeep miliknya. "Anak muda, kemarilah, ambil kunci ini dan parkirkan mobil jeep itu di depan," perintahnya. Mendengar perintah kaptennya, si pemuda menjawab, "Siap komandan, tapi saya tidak bisa menyetir mobil." Sang kapten sebenarnya sudah tahu kalau si pemuda tidak bisa melakukan hal itu. Tapi karena berniat mempermalukannya, ia tetap menyuruh tugas tersebut. Dengan nada mengejek, sang kapten berkata, "Katanya kamu punya Tuhan Allah, kenapa tidak minta tolong saja kepadanya?" Karena tidak berani menolak perintah kaptennya, si pemuda kemudian mengambil kunci mobil dan berjalan menuju mobil jeep milik sang kapten. Saat hendak menjalankan mobil, ia berdoa kepada Allah agar bisa menyelesaikan tugasnya. Tidak disangka pemuda Jepang yang semula mengatakan tidak bisa menyetir mobil, tiba-tiba ia dapat memarkirkan mobil jeep tersebut sesuai arahan sang kapten dengan sangat sempurna. Ketika si pemuda keluar dari mobil jeep, semua orang yang menyaksikan hal itu langsung menangis, termasuk sang kapten sendiri. Mereka seakan tak percaya dan terkejut dibuatnya. Sang kapten lalu menghampiri si pemuda dan menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam. Sontak hal ini membuat si pemuda merasa heran. "Bukankah ini hanya sebuah kebetulan, komandan? Kenapa Anda sampai langsung tertarik memeluk Islam?" tanya si pemuda. Dengan mata berkaca-kaca, sang kapten lalu membuka kap mobil jeep miliknya. Ternyata di dalamnya tidak ada mesinnya sama sekali. Sebenarnya yang membuat semua orang terkejut dan menangis bukan karena si pemuda yang tiba-tiba bisa menyetir, melainkan mobil jeep yang dikendarainya di dalam kapnya tidak terdapat mesin. Mengetahui hal itu, si pemuda lalu berkata, "Lihatlah, inilah Tuhan yang aku layani, Tuhan yang bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, Tuhan yang memberikan hidup kepada apa yang tidak ada." Demikianlah kisah tentara Muslim Jepang yang berhasil membuktikan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya ketika dibutuhkan. Anda mungkin berpikir masih ada banyak hal yang tidak mungkin bisa terjadi, tetapi bersama Allah semuanya bisa saja terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas kena tipu. Dikisahkan Abu Nawas hendak menjual keledainya. Ia pun pergi ke pasar dan menawarkan kepada orang-orang. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua menghampirinya.
Ketika melihat-lihat keledai Abu Nawas, lelaki tua itu menjadi tertarik. Ia lalu bertanya, "Berapa harga keledai ini?" Abu Nawas menjawab, "100 dinar, Tuan." Lelaki tua itu merasa harganya terlalu mahal, jadi dia mulai menawar. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka sepakat dengan harga 50 dinar. Namun, saat ia hendak membayar, dia menyadari bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Dia pun berkata kepada Abu Nawas, "Maaf kawan, saya lupa membawa uang." Mendengar itu, Abu Nawas kecewa. Ia mengira lelaki tua tersebut hanya ingin mempermainkannya. "Tidak bisa, Tuan, Anda harus membawa keledainya," tegas Abu Nawas. "Tapi saya kan tidak membawa uang," sahut lelaki tua. "Itu bukan sebuah alasan. Berikan saja topimu sebagai jaminan," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, timbul niat jahat pada diri lelaki tua. Dalam hati ia berkata, "Topiku kan harganya cuma 2 dinar. Aku kasihkan saja ke dia dan aku tidak usah kembali." Ia pun memberikan topi dan membawa pulang keledai Abu Nawas. Setelah lelaki tua itu berlalu, salah satu kawan Abu Nawas bertanya, "Hei Abu Nawas, kau kenal dengan orang itu?" tanyanya. "Tidak, memangnya kenapa?" Abu Nawas balik bertanya. "Kau bodoh Abu Nawas, kau memberikan keledaimu kepada orang yang tak kau kenal," kata kawannya. "Bodoh bagaimana? Dengan cara seperti itu, dia tidak akan bisa mengerjaiku. Kalau aku tidak memberikan keledaiku, dia pasti tidak akan kembali dan tidak jadi membeli keledaiku," terang Abu Nawas. "Cara berpikir kamu itu aneh Abu Nawas. Justru dengan begitu dia bisa saja tidak kembali," sahut kawannya. "Itu tidak mungkin. Dia pasti akan kembali karena topinya ada padaku," ujar Abu Nawas. "Dasar kau memang bodoh. Topi yang dijadikan jaminan harganya cuma 2 dinar, sedangkan keledaimu harganya 50 dinar, jelas kawannya. Sesaat Abu Nawas merenungi perkataan kawannya itu, tapi ia masih percaya bahwa caranya itu sudah benar. Dan ternyata dugaan kawannya tidak meleset. Setelah ditunggu sampai sore, lelaki tua tersebut tak kunjung datang. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat ke pasar, berharap lelaki tua itu akan datang. Namun setelah seharian menunggu, Abu Nawas tak juga menjumpainya. Disitulah Abu Nawas baru tersadar bahwa ucapan kawannya tempo hari kini menjadi kenyataan. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah menerima nasibnya yang sial. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba beberapa utusan kerajaan datang menghampirinya. "Tadi kami ke rumahmu Abu Nawas, ternyata kau ada di sini," kata mereka. "Ada apa memangnya?" tanya Abu Nawas. Para utusan kerajaan ini lalu memberitahu bahwa saat itu juga Abu Nawas harus diperintah menghadap Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Melihat Abu Nawas membawa topi butut, Baginda Raja segera bertanya, "Topimu jelek sekali Abu Nawas, ngapain dibawa kemari?" Abu Nawas menjawab, "Jangan lihat topinya yang mulia, tapi lihatlah siapa yang punya topi. Ini punya orang yang lebih cerdik dari saya, sampai saya rela menukarnya dengan keledai." Seketika Baginda Raja terperanjat mendengarnya. "Kau serius Abu Nawas? Siapa pemiliknya? Dan kenapa kau sampai rela menukarnya dengan keledaimu?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya tidak tahu namanya Paduka, dan saya juga baru pertama kali melihatnya," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan topi tersebut. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Baru kali ini aku mendengar seorang Abu Nawas bisa kena tipu," seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa.
Sementara Abu Nawas hanya terdiam sambil menahan rasa sedihnya. "Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan perintahkan prajurit untuk menangkap pelakunya," kata Baginda Raja melanjutkan. "Tidak usah Paduka, serahkan saja padaku, asalkan Paduka bersedia membeli topi ini dengan harga 100 dinar, balas Abu Nawas. "Untuk apa topi seperti itu?" timpal Baginda Raja. "Begini Yang Mulia, bersedia bukan berarti harus membelinya," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memahami maksud Abu Nawas. Karena itu adalah bagian dari rencananya agar bisa menangkap orang yang menipu dirinya. Kemudian pergilah Abu Nawas ke pasar dan berkata di hadapan orang-orang, "Wahai kepada pemilik topi ini, aku beritahu bahwa Baginda Raja bersedia membelinya dengan harga 100 dinar. Kalau sampai nanti sore tidak kemari, maka topi ini akan menjadi milikku." Mendengar pemberitaan tersebut, salah seorang di pasar berkata, "Hei Abu Nawas, mending kau jual saja sendiri, uangnya kan bisa jadi milikmu." Abu Nawas membalas, "Ini masih belum jadi hak saya, aku tunggu sampai nanti sore." Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga lelaki tua tersebut. Ia segera mendatangi Abu Nawas dan memberikan uang 50 dinar untuk pembelian keledainya. "Berikan topi itu padaku dan antarkan aku menghadap Baginda Raja," pinta lelaki tua. "Baik, tapi perlu kau ketahui, kau menjual topi dan mendapatkan 100 dinar. Tapi kau akan dipenjara karena perbuatanmu yang telah berusaha menipuku. Atau kau tidak menjualnya dan tidak mendapat 100 dinar, tapi kau tidak dipenjara, kau mau pilih yang mana?" tanya Abu Nawas. "Siapa juga yang menipumu? Buktinya saat ini aku datang membayar keledaimu," bantah lelaki tua. "Sanggahanmu kau sampaikan sendiri saja kepada Baginda Raja. Apa kau sudah siap menghadapi murkanya?" balas Abu Nawas. Lelaki tua itu pun menjadi agak ragu. Setelah berpikir masak-masak, ia tak jadi menghadap Baginda Raja. Sedangkan Abu Nawas menjadi lega karena berhasil mendapatkan uang hasil penjualan keledainya. Abu Nawas menghina hidangan Baginda Raja. Dikisahkan, pada suatu hari Abu Nawas ditantang oleh beberapa menteri istana untuk mengkritik hidangan yang dimakan Baginda Raja. Tentu hal ini bukanlah perkara mudah, sebab Abu Nawas harus mengkritik langsung di hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang merasa heran dengan tantangan tersebut mencoba bertanya, "Kenapa kalian menginginkan aku melakukan itu?" tanya Abu Nawas. Para menteri istana lalu memberitahu bahwa koki istana yang baru masakannya kurang enak, tapi mereka takut mengatakannya kepada Baginda Raja. Mendengar alasan mereka, Abu Nawas pun kemudian berkata, "Baik, aku terima tantangan kalian, tapi hadiah apa yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya?" Para menteri istana membalas, "Kami akan memberimu 100 dinar." Akhirnya Abu Nawas bersedia melakukannya. Maka sebuah kesepakatan di antara mereka. Pada esok harinya seperti biasa, ketika menjelang waktu makan siang, Baginda Raja mengundang para menterinya untuk makan bersama di istana. Setelah mereka duduk di depan meja makan, salah satu menteri berkata, "Paduka yang mulia, rasanya makan siang kali ini akan lebih menyenangkan bila ada hiburannya." Baginda Raja membalas, "Bagus juga saranmu, tapi hiburan apa yang paling tepat?" Menteri tersebut menjawab, "Kita undang saja Abu Nawas makan bersama dan suruh dia membacakan syair. Bukankah dia adalah penyair ulung?" Baginda Raja pun setuju.
Tanpa menunggu lama, ia menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Ia kemudian dipersilakan duduk bersama di depan meja makan. Ketika para menteri mulai menyantap hidangan, Baginda Raja menoleh ke arah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau pandai bersyair. Maukah kau menghormati kami dengan sebuah syair?" Perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak pernah menghindar dari tantangan segera berdiri dan membacakan syair. "Wahai Paduka yang mulia, kemurahan hatimu bersinar begitu cemerlang. Hidangan lezat dan minuman yang istimewa adalah pemandangan yang menyenangkan. Namun, kalau boleh saya menyampaikan, bumbu masakannya agak terlalu asam." Baginda Raja yang terkejut dengan keberanian Abu Nawas merasa tersinggung dan agak emosi. "Hei Abu Nawas, lancang benar ucapanmu. Beraninya kau mengkritik juru masak istana, apalagi di jamuan hidangan makan siangku," hardik Baginda Raja. Suasana mendadak menjadi hening. Para menteri istana hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Tak ada yang berani menatap Baginda Raja. Namun beda dengan Abu Nawas. Dengan wajah konyolnya ia kembali berkata, "Maafkan saya wahai Paduka, saya hanya mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu bagaikan bumbu masak yang enak, menambah cita rasa hidup Paduka," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, seketika Baginda Raja tertawa dibuatnya, dan perjamuan makan pun berlanjut dengan lebih meriah. Kemampuan Abu Nawas dalam mengubah situasi tegang menjadi penuh gelak tawa membuat para menteri istana merasa kagum. Dan berkat sindiran Abu Nawas lewat syair dadakannya, koki istana yang baru kini diganti dengan koki yang lain yang masakannya lebih lezat dan nikmat. Para menteri istana pun kini bisa menikmati kembali hidangan makan siang dengan penuh selera. Sesuai kesepakatan awal, Abu Nawas mendapatkan hadiah 100 dinar dari para menteri istana. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.